Udara di kamar hotel mewah itu tiba-tiba terasa tebal, mencekik. Lampu kristal yang berkilauan, bunga-bunga mawar putih yang harum, dan campaknya dingin di samping ranjang. Semua elemen kemewahan pernikahan itu kini terasa menjijikkan dan palsu di mata Sally. Ponselnya terjatuh ke karpet tebal, dan bunyi, duk, yang pelan itu terasa seperti palu godam di telinga Sally. Ia tidak menangis, air matanya seolah membeku, digantikan oleh rasa kebas yang menjalar dari ujung kepala hingga kaki. Dia hanya menatap kosong ke pintu kamar mandi, menunggu. Dito keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi handuk yang lembut. Senyumnya lebar, penuh kelegaan dan kebahagiaan seorang pria yang baru saja menjalani hari terpenting dalam hidupnya. Wah, sudah ganti baju, sayang. Cantik sekali kamu pakai gaun ini, kata Dito, berjalan mendekat. Senyum Dito, senyum yang sama yang 3 tahun lalu mencairkan hatinya di halte bus. Senyum yang sama yang baru saja ia lihat saat Dito mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Senyum itu kini tampak seperti topeng yang menutupi kebusukan. Dito meraih ponsel Sally dari karpet, bermaksud mengembalikannya. Matanya tak sengaja menangkap isi layar, foto Ananda dan pesan pengkhianatan. Senyum Dito hilang seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Wajahnya langsung pucat pasi. Sally, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, ujar Dito. Suaranya tercekat. Ia segera mematikan layar ponsel itu dan membuangnya ke sofa. Sally bangkit dari ranjang, langkah kakinya goyah. Tetapi ia memaksakan dirinya berdiri tegak, membiarkan kemarahan mengalir, menggantikan rasa sakit. Bukan seperti yang aku pikirkan, tanya Sally. Suaranya pelan, dingin, mematikan. Lalu, apa yang harus aku pikirkan, Mas Dito? Bahwa Ananda mengirimkan foto honeymoon kalian sebagai ucapan selamat? Atau dia mengirim foto janinnya untuk memberitahu aku bahwa aku akan jadi tante paling bahagia? Dito mencoba meraih tangan Sally, tetapi Sally menepisnya keras. Jangan sentuh aku, jangan berani-beraninya kamu menyentuh aku, Mas Dito, teriak Sally. Untuk pertama kalinya, ia berteriak di depan Dito. Dengarkan aku, sayang, tolong dengarkan penjelasanku. Dito memohon, suaranya kini terdengar putus asa. Penjelasan apa? Kamu ingin menjelaskan bahwa kamu tidur dengan sahabatku sendiri saat kamu bilang lembur? Bahwa kalian merencanakan ini berdua, tepat di belakang punggungku, sambil aku sibuk memilih bunga untuk pernikahan kita. Sally mundur 2 langkah, tangannya menunjuk ke arahnya dengan jari gemetar. Aku kira aku tahu kamu, Dito, tapi ternyata, kamu hanya seorang penipu. Kamu menikahiku hanya untuk apa? Sally, untuk apa? Dito memotong. Kini ia pun marah. Kemarahan yang dipicu oleh rasa bersalah dan terpojok. Kamu pikir aku tidak mencintaimu? Aku mencintaimu. Aku mencintai kalian berdua. Kalimat itu, aku mencintai kalian berdua, menghantam Sally lebih keras daripada semua foto yang ia lihat. Kalian berdua, ulang Sally, tertawa sinis. Air mata akhirnya pecah dan mengalir deras di pipinya. Aku bukan boneka, Dito. Aku bukan benda yang bisa kamu bagi dua dengan sahabatku. Kamu menikahi aku hari ini. Kamu mengambil janji Tuhan di mulutmu. Sementara kamu sudah punya anak dari wanita lain. Anak itu kecelakaan. Aku tidak pernah berniat menghamili Ananda. Dia yang memaksaku. Dia mabuk malam itu. Dan itu terjadi begitu saja. Dito membela diri, menunjuk-nunjuk ke udara. Ananda yang memaksamu. Sally menyeka air matanya dengan punggung tangan. Tatapannya kini berubah tajam. Ananda adalah sahabatku. Aku mengenalnya lebih dari kamu. Dia tidak pernah mabuk, Dito. Dia selalu sangat berhati-hati. Dan lagi, kenapa kamu harus ada di apartemennya kalau bukan dia yang memaksamu? Sally tahu Dito berbohong. Ananda memang tidak pernah minum alkohol. Pertahanan Dito yang lemah dan tergesa-gesa itu justru semakin membuktikan betapa busuknya kebohongan yang telah ia bangun selama ini. Dito, tatap mataku, katakan dengan jujur, sudah berapa lama? Sudah berapa lama kalian bersama? Dito menunduk, tidak sanggup menatap mata Sally. 2 tahun, bisik Dito, suaranya nyaris tak terdengar. 2 tahun, hampir seluruh masa pacaran mereka.
Ananda sudah menjadi bayangan di setiap kencan mereka selama 2 tahun. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Dito, aku mempercayai kalian berdua. Aku memasukkan Ananda ke dalam rumahku, ke dalam hidupku, bahkan membiarkan dia mengurus pernikahanku. Dan kalian tertawa di belakangku, sambil merencanakan kehamilan ini. Kalian berdua adalah iblis, raung Sally. Tenggorokannya sakit karena menahan amarah yang tak tertahankan. Ini semua karena tekanan. Sally, aku tidak bisa memberitahumu. Aku tidak bisa memilih. Dito kini duduk di ranjang. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Tekanan apa? Tekanan dari keluargaku. Dito mendongak. Matanya merah. Keluargaku, terutama Mama, sudah menjodohkan aku dengan putri sahabatnya sejak setahun lalu. Dia ingin aku menikahi wanita dari kalangan sosialita yang mapan. Bukan kamu. Disinilah babak baru drama ini dimulai. Sally selalu tahu Dito berasal dari keluarga kaya, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa latar belakangnya yang sederhana akan menjadi masalah. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanya Sally. Suaranya melemah. Karena aku takut kehilanganmu. Aku mencintaimu. Sally, kamu adalah oksigenku. Tapi Mama mengancam akan mencabut semua fasilitas dan karirku jika aku tidak menikah dengan pilihan mereka. Aku panik. Aku bingung. Dan saat aku bingung, Ananda ada di sana. Dia mendengarkan. Dia mengerti. Dan kami terlalu dekat. Jadi, Ananda itu apa? Pelarianmu. Tempatmu berkeluh kesah. Sally tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan pernikahan ini, apa tujuan pernikahan ini? Dito, untuk menutupi fakta bahwa kamu sudah menghamili wanita lain. Agar kamu tetap terlihat bersih di mata orang tuamu. Tidak, aku menikahimu karena aku ingin bersamamu. Sally, aku ingin membuktikan pada Mama bahwa aku memilihmu. Aku hanya ingin Ananda pergi setelah pernikahan ini selesai. Dia sudah berjanji. Dia berjanji. Sally tertawa. Tawa yang menyayat hati. Dia tidak akan pergi. Dito, dia sedang mengandung anakmu. Dia punya bukti permanen tentang pengkhianatan kalian. Dia tidak akan pergi. Dia ingin mengambil suamiku. Mengambil semua yang kupunya. Aku akan menyuruhnya menggugurkan kandungan itu. Aku akan memberinya uang. Dia tidak akan mengganggu kita. Kata Dito. Nada suaranya tegas, penuh tekad. Sally menggeleng. Jangan pernah. Jangan sentuh anak itu. Itu darah dagingmu. Jangan pernah menjadi lebih buruk dari dirimu yang sekarang. Sally mengambil napas dalam-dalam. Kamu tahu, aku tidak peduli dengan uang keluargamu. Mas Dito, aku tidak peduli dengan karirmu. Aku hanya peduli pada janji dan kejujuran. Dan kamu menghancurkan semuanya. Dito merangkak mendekat di atas ranjang. Tolong. Sayang, beri aku satu kesempatan. Kita hadapi ini bersama. Aku akan menceraikan Ananda. Aku akan mengurusnya. Tapi kita tetap bersama. Kita adalah suami istri sekarang. Sally menatap Dito. Pandangannya dingin. Kita, suami istri. Pernikahan kita bahkan belum berumur 5 jam. Dito. Dan kamu sudah menghancurkan janji itu. Sally bangkit. Ia mengambil tasnya, mencari kunci mobil Dito yang biasa ia pinjam. Ia tidak bisa berada di kamar itu 1 detik pun lebih lama. Aku mau pulang, katanya singkat. Pulang kemana? Ini rumah kita sekarang. Kamu mau lari? Sally, kita harus menyelesaikan masalah ini. Dito ikut bangkit, memegang pergelangan tangan Sally. Aku mau pulang ke rumahku yang dulu, tempat yang tidak dikotori oleh kebohonganmu. Sally menarik tangannya dengan kasar. Aku tidak mau menyelesaikan apa-apa denganmu sekarang. Aku hanya mau pergi. Oke, kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi jangan salahkan aku kalau Mama dan Papaku tahu soal ini. Mereka akan menyalahkanmu karena meninggalkan aku di malam pertama pernikahan kita. Kamu akan dicap sebagai menantu yang tidak tahu diri dan tidak bisa berjuang. Ancam Dito. Nadanya kini berubah mengintimidasi. Ancaman itu berhasil. Sally tahu, ia tidak bisa lari tanpa rencana. Orang tua Dito, terutama Ibu Laras, sangat menyukai Sally karena ia dianggap lugu, sederhana, dan penurut. Jika Sally pergi sekarang, nama baik Dito akan aman, dan Sally yang akan menanggung semua cemoohan. Sally berbalik, mengambil napas dalam-dalam. Ia harus tenang.
Berpikir jernih, ia harus menghadapi ini. Demi kehormatannya. Baik, aku tidak akan pergi, kata Sally. Suaranya kembali datar. Aku akan tetap di sini. Aku akan tetap menjadi istrimu, Mas Dito. Dito terlihat lega. Ia berjalan mendekat dan memeluk Sally. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik, bisik Dito di telinga Sally. Sally membiarkan Dito memeluknya, tetapi ia tidak membalas. Pelukan itu terasa hampa, dingin, dan berbau pengkhianatan. Tapi ada syaratnya, kata Sally, mendorong Dito menjauh. Kamu harus jujur padaku, Dito, dan kamu harus memilih. Aku akan memilih, sayang. Aku memilih kamu. Aku akan menyuruh Ananda pergi dan mengurus kehamilannya sendiri. Aku akan memberinya uang, cukup untuk dia hidup. Bukan itu maksudku. Sela Sally, menatapnya tajam. Aku mau kamu mengakui anak itu, Dito. Anak itu tidak bersalah. Kamu harus menjamin masa depan anak itu. Entah Ananda mau tetap mempertahankannya atau tidak. Aku tidak mau ada anak yang lahir tanpa pengakuan ayah. Dito terdiam. Wajahnya menunjukkan pertimbangan. Dan yang kedua, aku tidak mau ada lagi kebohongan. Selama kita masih terikat dalam pernikahan ini, kamu harus jujur padaku tentang segalanya. Dito mengangguk perlahan. Aku janji, aku janji. Sally, asteris asteris asteris. Malam itu, di kamar pengantin yang seharusnya dipenuhi cinta, Sally membuat keputusan yang luar biasa berat. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, bukan karena ia masih mencintai Dito, tetapi karena ia ingin menghadapi Ananda dan Dito secara langsung. Ia ingin tahu, sejauh mana pengkhianatan ini akan merobek hidupnya. Sally tidak ingin menjadi korban yang lari dan dicap lemah. Ia ingin menjadi penentu nasibnya sendiri. Sally duduk di sofa, punggungnya menghadap Dito. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa menangis. Ia hanya bisa menatap jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang seolah ikut merayakan kehancuran hatinya. Dito mencoba mendekat, tetapi Sally hanya berkata, "Tidur di sana, Dito." "Aku tidak mau tidur di sebelah pembohong." Dito tidak membantah. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi terpisah oleh jurang pengkhianatan yang tak terhitung kedalamannya. Sally tahu, ia baru saja memulai perang. Perang melawan suaminya sendiri, dan melawan sahabatnya. Perang untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatannya. Asteris asteris asteris. Bersambung ya GUYS. Ajarkan aku syukur yang tanpa tapi itu syukur yang tak ternoda keluh kesahku. Tuhan ajari aku sabar yang tanpa tepi itu sabar yang tak berbatas seluas cintamu. Tuhan ajarkan